الحمد لله الحمد لله الذي جعلنا من عباده المؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الغفار وهو العزيز الغفار إنه هو الغفور الرحيم وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون قد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم Masyarul muslimin rahmatullah. Pertama-tama perkenankan saya selaku khatib mengajak kita semua untuk tidak putus-putusnya mempersembahkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Kita diberi kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, diberi rezeki yang berkah, dan yang paling penting adalah kita diberi nikmat iman dan Islam, sehingga alhamdulillah kita dapat meringankan langkah kita untuk hadir di masjid yang mubarakah ini untuk senantiasa taqarrub ila Allah, kita mendekatkan diri kepada Allah, kita beribadah kepada Allah, kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari pula jangan kita selalu berputus untuk bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah memberikan kita petunjuk jalan yang lurus, jalan yang lempang. Bahkan jalan ini kalau kita semuanya taat dan konsisten, istiqamah menjalankannya, mempedomaninya, maka insyaallah kita akan mendapatkan ketenangan, kedamaian, kesejahteraan, bahkan kebahagiaan dunia dan akhirat kelak. Amin. Masyarul muslimin rahmatullah. Tema yang saya akan sampaikan adalah eksistensi kita sebagai manusia hamba Allah. Bahwa makhluk yang paling diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah manusia. Kitalah manusia ini makhluk yang paling diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa istimewanya? Allah sendiri yang menyatakan di dalam Al-Qur'an surah At-Tin, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya, penciptaan yang sebaik-baiknya dari semua makhluk Allah. Kita diciptakan punya jasmani yang sempurna, yang gagah. Kalau jenis perempuan sering dikatakan cantik, itulah manusia.
Tentu kita bisa bandingkan bagaimana bentuk manusia dengan hewan. Mungkin juga hewan ketika mereka berdialog sesama hewan mengatakan kita juga adalah makhluk yang terbaik diciptakan Allah. Tapi saya kira karena Allah sendiri yang mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, maka itu tersanggahkan. Jadi kitalah manusia yang paling sempurna kejadiannya. Kemudian jasmani yang begitu gagah, cantik, dilengkapi lagi. Kita dilengkapi dengan akal fikiran, dilengkapi dengan pendengaran, dilengkapi penglihatan, dilengkapi fuada atau afidah, hati nurani. Di dalam Al-Quran dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allah wallahu yakhrujukum min ummahatikum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu, dan kamu ketika keluar dari perut ibu tidak mengetahui sesuatu apapun, sedikit pun kita tidak mengetahui apa-apa. Kemudian Allah memfungsikan pendengaran kita, memfungsikan penglihatan kita, memfungsikan kita punya hati nurani. Kemudian kita dilengkapi dengan panca indera. Panca indera ini selalu bersentuhan dengan fenomena yang ada di luar diri kita. Ketika ada yang menyentuh panca indera kita, maka itu akan menjadi pengetahuan. Jadi itu menjadi pengalaman masuk dalam otak kita, diolah oleh cerebrum kita, kemudian menjadi ilmu pengetahuan, tersimpan di dalam otak kita yang disebut dengan skemata. Jadi ilmu yang bertumpuk dari pengalaman kita, melihat, mendengar, meraba dan seterusnya, itu menjadi pengetahuan masuk di skema kita. Dan itu kita bisa manfaatkan, ilmu pengetahuan kita bisa manfaatkan, mengembangkan kehidupan kita, mengembangkan budaya kita, mengembangkan peradaban kita. Dari peradaban yang primitif menjadi peradaban yang super modern, seperti yang kita saksikan sekarang ini. Itulah kehebatan manusia itu. Jadi kenapa kita diistimewakan seperti itu? Karena kita ini diharapkan Allah menjalani kehidupan ini dengan baik, menjalani kehidupan ini dengan tenang, menjalani kehidupan ini dengan damai, tentram, sejahtera dan bahagia. Itu sebenarnya tujuan Allah memberikan kita fasilitas. Bukan hanya itu saja. Begitu diistimewakan manusia ini, maka Allah memuliakan yang namanya manusia itu. Kita ini adalah makhluk yang paling dimuliakan Allah. Sayang sekali, di antara kita semua banyak orang yang justru sebaliknya, Allah memuliakan dirinya, tetapi manusia yang bersangkutan menghinakan dirinya. Menghinakan dirinya dengan perbuatan-perbuatan yang menentang ajaran Allah, yang menentang perintah Allah, yang mengerjakan semua larangan Allah. Nah, itu namanya dia menghinakan dirinya. Padahal Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam itu. Anak cucu Adam itu adalah manusia kita ini semua. Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami berikan dia rezeki yang baik-baik. Dan kami lebihkan dia dari semua makhluk yang kami ciptakan, kata Allah.
dengan kelebihan yang sempurna. Kelebihan yang sempurna. Jadi kita punya kelebihan diberikan Allah sangat sempurna dari semua makhluk. Nah, lantas kenapa kita cuek? Kenapa kita membangkang? Kenapa kita tidak mau bersyukur? Kenapa kita tidak mau sujud? Kenapa tidak mau beribadah kepada Allah? Padahal Allah sudah memberikan semuanya. Bukan hanya itu tadi yang kita diberikan, tapi supaya kita bisa hidup dengan baik di dunia ini, maka dunia dengan segala isinya, bumi dengan segala isinya, itu juga diberikan kepada manusia, diperuntukkan untuk manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu khalaqakum wallahu ahlakakum ma fil ardi jami'a. Jadi semua dunia dan segala isinya ini adalah untuk kamu semua, untuk kamu olah, kamu manfaatkan, kamu pelihara, kamu manage, kamu lestarikan. Jangan berlebihan memanfaatkan fasilitas ini. Jadi kita diberi bumi dengan segala isinya. Di dalam perut bumi banyak sekali harta, banyak hasil tambang. Di atas permukaan bumi ada hutan dan segala macam. Itu semua untuk kita, untuk manusia. Silakan anda manfaatkan, silakan dipergunakan untuk kehidupan ini. Silakan anda kelola sesuai dengan kebutuhan anda. Tapi Allah memberikan penggarisan, jangan kau melampaui batas. Hendaklah kamu memelihara alam semesta yang diberikan ini, alam ini, bumi ini. Pertahankan, jangan sampai rusak. Kalau perlu kita lestarikan, jangan mengeksploitasi berlebihan sehingga tidak terjadi bencana. Karena kalau terjadi bencana, itu akan terpulang berdampak negatif terhadap kehidupan manusia. Jadi kalau terjadi longsor, terjadi banjir, terjadi gempa, itu sebabnya kebanyakan dari ulah tangan manusia sendiri. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di bumi, di laut, di udara karena ulah tangan manusia sendiri. Jadi jangan salahkan Allah kalau terjadi bencana, karena yang membuat penyebabnya itu adalah kita sendiri. Oleh karena itu kita disuruh memanfaatkan sesuai dengan kebutuhan kita. Setelah kita manfaatkan, kita pelihara, kita lestarikan, kita pertahankan. Itulah sebenarnya hakikat kita hidup di dunia ini. Dan ingat bahwa kita hidup di dunia ini tidak lama. Kita hanya sebentar. Ya paling banyak kalau ada orang yang hidup sampai 100 tahun atau lebih. Tapi itu langka. Yang banyak antara 60 sampai 70 tahun. Oleh karena itu, mari kita perbaiki kita punya kehidupan ini dengan seluruh fasilitas yang diberikan oleh Allah SWT. Yang perlu kita bawa ke rumah masing-masing, kita introspeksi diri, kita bertanya pada diri sendiri, apa yang menghalangi saya? Itu pertanyaannya. Apa yang menghalangi saya untuk tidak mau berbakti kepada Allah? Apa yang menghalangi saya untuk tidak mau sujud kepada Allah? Apa yang menghalangi saya untuk membangkang dan sombong kepada Allah? Apa yang menghalangi saya untuk berbuat maksiat pada orang lain dan tidak mau mengindahkan ajakan Allah? Allah itu selalu mengajak kita
Wallahu yad'u ila daris salam. Allah selalu mengajak kita ila daris salam, masuk surga. Tapi banyak orang yang cuek, orang yang abai terhadap ajakan Allah. Sehingga Allah selalu mempertanyakan dengan orang-orang seperti ini. Allah selalu bertanya di surat Ar-Rahman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Nikmat apa lagi yang kamu dustakan? Semua kami sudah beri. Apa lagi yang kamu dustakan? Itu diulang-ulang dalam surat Ar-Rahman. Oleh karena itu, pertanyaan ini mungkin juga perlu kita jawab masing-masing. Kalau kita kembali ke rumah, kita lakukan introspeksi diri, kita tanya, kita menyadari apa yang menyebabkan saya lalai untuk mengabdi kepada Allah. Kenapa saya tidak mau bersyukur kepada Allah? Ya, saya kira ini yang penting kita renungkan. Semoga khutbah ini ada manfaatnya bagi kita semua. Semoga kita semua diberi kesehatan, kekuatan oleh Allah. Ditetapkan kita punya iman dan akidah kita, sehingga insya Allah kita akan menjalani kehidupan ini dengan baik. Iman itu harus selalu kita pertahankan. Iman dan takwa kita itu harus selalu kita jaga. Iman itu sifatnya dia turun naik, Pak. Istilahnya fluktuasi. Iman itu fluktuasi, bisa naik, bisa turun, sampai bisa habis. Al-imanu yazidu bitta'ati wa yanqusu bil asyan. Iman itu bisa bertambah kalau kita selalu berbuat taat, berbuat amal saleh, berbuat kebajikan, beribadah kepada Allah, selalu bertambah kita punya iman. Tapi kalau sebaliknya, iman itu dia berkurang, bahkan hilang dalam diri kita ketika kita selalu berbuat maksiat. Wa yanqusu bil asyan. Jadi dia akan selalu surut, bahkan hilang dari diri kita karena kita selalu berbuat maksiat, berbuat zalim, berbuat kejahatan kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Jadi mari kita pelihara iman kita, takwa kita, sehingga insya Allah janji Allah itu pasti. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Beri kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal saleh, saya akan memberikan ganjaran surga yang mengalir sungai yang nikmat di bawahnya. Nah, itulah janji Allah, dan itu pasti kalau kita melakukan, kita beriman, kita bertakwa kepada Allah, kita beramal saleh, insya Allah. Sekiranya yang penting saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyutammima makarimal akhlaq liyuhyi hayatan thayyibatan fi hadhihi dunya wa fil akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita wa sallamta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة